Hai hai hai, selamat datang di Ede Random. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film Rumah Dara yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mempunyai semboyan horor menemukan ibu. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang terjebak di sebuah rumah milik pembunuh misterius bernama Dara. Mereka semua dibunuh satu persatu. Siapakah yang akan selamat dari kejaran pembunuh misterius itu? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Check Shot. Di awal film, kita akan diperlihatkan sekumpulan orang-orang di sebuah restoran di daerah Bandung. Mereka adalah Aji, Eko, Alam, dan Jimmy. Kemudian datanglah seorang perempuan yang sedang hamil. Ternyata perempuan itu adalah istrinya Aji yang bernama Astrid. Aji dan istrinya akan pamit ke adik mereka yang bekerja di restoran ini. Adik mereka bernama Ladia. Aku ngomong sama dia sekarang. Kemudian Aji pergi ke dapur restoran dan menemui Ladia. Di sana, Aji memberikan cek yang bernilai ratusan juta kepada Ladia. Tapi Ladia menolaknya. Buat apa nih, Ji? Gua gak butuh duit. Kemudian Aji berpamitan kepada Ladia karena Aji akan bekerja di Australia. Dan besok pagi dia berangkat bersama istrinya. Aku diterima kerja di Australia. Ternyata hubungan Aji dan Ladia sebagai kakak adik sangat buruk. Karena Ladia masih menyalahkan Aji sebagai penyebab kedua orang tuanya kecelakaan dan meninggal. Saat Ladia sedang bekerja, Ladia digoda pelanggan restoran itu. Saat Ladia sedang digoda, Alam yang melihat hal itu langsung mendatangi mereka. Akhirnya, salah satu dari mereka memukul kepala Alam dengan botol hingga kepala Alam bocor. Saat Aji sedang mengobati luka Alam, justru Eko malah ketawa melihat tingkah konyol Alam. Sementara itu, Ladia dimarahi manajernya. Lalu Jimmy datang membantu Ladia. Ini apa-apaan nih? Apa-apaan? Singkat cerita, akhirnya Ladia ikut ke mobil untuk mengantar Aji dan Astrid ke bandara. Juga lu lah. Dan hujan pun turun. Saat perjalanan menuju Jakarta, tiba-tiba mobil mereka akan menabrak seorang perempuan yang akan menyeberang. Perempuan itu adalah Maya. Lalu Eko turun dan mengajak Maya berbicara. Ternyata Maya bilang kepada Eko kalau dia baru saja kerampokan. Eko pun meminta kepada teman-temannya untuk mengantar Maya ke rumahnya. Akhirnya Astrid menyetujuinya. Kasihan sendirian, perempuan kamu tega. Akhirnya mereka sampai di rumah Maya. Rumah yang cukup mengerikan dan lokasinya terpencil di tengah leuweung. Maya meminta mereka untuk mampir dulu ke rumahnya untuk dikenalkan kepada ibunya Maya. Nanti saya kenalkan sama ibu saya. Akhirnya, mereka turun dan masuk ke rumah Maya. Di dalam rumah, mereka dikenalkan dengan ibunya Maya yang bernama Dara.
saya Dara. Tiba-tiba Dara bertanya kepada Astrid. Sudah berapa usia kandungannya? Astrid pun menjawab 8 bulan. Kemudian Dara menawarkan mereka untuk makan malam. Awalnya mereka menolak, tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya mereka menerima tawaran itu. Mungkin kita bisa sih istirahat sebentar di sini. Saat Ladia keluar untuk merokok, Ladia melihat laki-laki yang terus menatapnya. Ladia pun masuk ke rumah. Saat Ladia sedang melihat foto-foto di rumah itu, Ladia dikagetkan dengan kehadiran Jimmy. Kaget anjing. Tidak lama kemudian, Alam pun datang sambil membawa pedang dan memainkannya. Tiba-tiba datanglah laki-laki dan langsung mengambil pedang itu. Dia adalah Adam, kakaknya Maya. Sorry, Di sisi lain, terlihat Dara membawakan minuman untuk Astrid yang sedang hamil. Astrid pun meminumnya. Dara juga memberitahu kalau makanannya sudah siap. Tapi Astrid tidak ikut makan. Astrid lebih memilih istirahat di kamar tamu. Akhirnya, Aji pun menemani Astrid dan istirahat dan tidak ikut makan. Makan gak apa-apa ya. Saya istirahat di sini aja. Di ruang makan, mereka menyantap makanan itu dengan lahap. Saat sedang makan, Maya mengajak Eko ke kamar. Di kamar, Maya menggoda Eko. Saat mereka akan ngagaru, tiba-tiba Eko pusing dan pingsan. Mereka yang sedang makan pun tiba-tiba pingsan. Saat Alam sadar dan menanyakan keberadaan teman-temannya, Alam malah digoda oleh Maya. Tapi Alam menolak. gue cuma mau tahu teman-teman gue dan Ladia. Karena ditolak, akhirnya Maya menyerang Alam dengan pisau. Alam pun lari dan Maya terus mengejar Alam. Alam mencoba menyerang Maya. Saat Alam sedang menyerang Maya, tiba-tiba Adam datang dan menusuk tangan Alam dengan pisau. Aji dan Astrid yang menyaksikan itu langsung lari ke atas dan akan bersembunyi di kamar. Saat sedang berlari, kaki Aji ditarik oleh Adam lalu mematahkannya. Melihat hal itu, Astrid langsung lari ke kamar dan menguncinya. Adam terus mengejarnya. Dan tiba-tiba Adam menancapkan pisau ke pintu dan tepat mengenai tangan Astrid. Astrid pun ngagoak. Sementara itu, Ladia bersama Jimmy dan Eko diikat di sebuah ruangan. Mereka berusaha untuk melepaskannya. Di ruangan itu, Ladia mengintip keluar dan melihat Alam diikat dan akan dimutilasi dengan menggunakan gergaji mesin oleh Arman. Akhirnya, Alam pun meninggoy dengan kepala putus menggelinding di lantai. Melihat hal itu, mereka ruas dan berteriak. Mereka semakin ketakutan ketika darah mengalir ke ruangan itu. Tidak lama kemudian, Arman masuk ke ruangan itu dan menyeret Ladia untuk giliran selanjutnya. Di kamar, terlihat Astrid sedang membalut lukanya dengan kain. Di luar kamar, terlihat Adam sedang mengikat Aji di kursi.
Kemudian datanglah Dara menghampiri mereka. Dara menusuk pundak Aji dengan tusuk konde. Kembali ke Ladia. Mulut Ladia kemudian dilakban dan dipoto. Eko dan Jimmy terus berteriak. Hingga Arman harus memukul mereka agar diam. Ladia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan ikatan pada dirinya. Saat Arman kembali, Arman membuka lakban di mulut Ladia dan akan menciumnya. Saat akan mencium, Ladia menggigit lidahnya Arman sampai putus. Kemudian Ladia menghajar Arman sampai pingsan. Ladia pun melepaskan Jimmy dan Eko dan mengajak mereka untuk kabur. Kembali ke Astrid. Astrid gogorowokan minta tolong pada orang di bawah. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Tidak lama kemudian, air ketuban Astrid pecah. Rupanya, air yang diminum oleh Astrid adalah ramuan untuk mempercepat proses melahirkan. Akhirnya, Astrid pun melahirkan sendiri di kamar. Tangis bayi pun terdengar. Aji yang mendengar suara anaknya mencoba untuk melepaskan ikatannya. Sementara itu, Maya dan Adam mendatangi Arman yang pingsan. Lalu mereka mengejar Ladia, Jimmy, dan Eko yang berusaha kabur. Mereka bertiga akhirnya kabur dan berlari ke hutan. Saat sedang berlari, Ladia terkena panah yang ditembakkan Dara dan langsung pingsan. Jimmy dan Eko terus mencari Ladia di tengah hutan. Akhirnya Jimmy menemukan Ladia. Saat Jimmy dan Ladia akan pergi, tiba-tiba Jimmy ditusuk dari belakang oleh Adam. Akhirnya Jimmy pun mati dikretek abal-abal oleh Adam. Melihat hal itu, Ladia langsung memukul kepala Adam dan lompat ke kerusakan di tengah luwung. Kembali ke rumah, terlihat Aji yang pingsan. Kemudian Astrid datang dan memeluk suaminya yang pingsan. Tidak lama kemudian, Dara datang dan mengambil anak mereka. Melihat hal itu, Astrid hanya menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aji yang baru sadar dari pingsan langsung mencari Astrid dan anaknya. Saat masuk ke suatu ruangan, Aji tisoledat dan melihat banyak tengkorak bayi di sana. Aji pun menemukan Astrid dengan keadaan Astrid yang ditusuk lehernya oleh Dara. Dan akhirnya Astrid meninggoy. Aji yang marah mencoba menyerang Dara. Saat Aji sedang mencekik Dara, Aji ditusuk oleh Dara. Sementara itu di hutan, Ladia memutuskan untuk kembali ke rumah dan membantu Aji dan Astrid. Saat akan membantu Aji, Ladia ditangkap oleh Arman dan langsung dihajar oleh Arman. Tangan Ladia disayat oleh Arman dan Ladia akan diperkaos oleh Arman. Ladia terus melawan Arman. Saat Ladia akan diperkaos, tangan Ladia kokorotak dan memegang pensil. Akhirnya mata Arman ditusuk oleh Ladia dengan pensil itu.
Di luar rumah, polisi datang ke rumah Dara. Polisi itu mengatakan kalau mereka menemukan Eko pingsan di jalan dan langsung membawanya ke rumah Dara. Eko pun dibawa masuk ke rumah itu. Dia cuma pingsan. Ya, Saat polisi sedang menggeledah rumah itu, polisi menemukan foto-foto dan video yang memperlihatkan bahwa Dara dan anak-anaknya adalah orang-orang yang terlahir di tahun 1880-an dan mereka sering melakukan pembunuhan untuk membuat mereka awet muda dan berumur panjang. Mereka juga menjual daging-daging manusia tersebut. Adam pun mematikan lampu. Satu persatu, polisi itu dibunuh oleh keluarga Ibu Dara. Saat Maya sedang membunuh salah satu polisi, Maya ditembak oleh komandan polisi hingga tewas. Melihat hal itu, Dara langsung murka dan membunuh komandan itu dengan memukul kepalanya hingga hancur. Ibu Dara menangis melihat anggota keluarganya telah meninggal. Sementara itu, di dalam rumah, Ladia terus berjalan mencari Aji. Ladia pun menemukan Aji yang sedang memeluk anaknya. Kemudian, Aji menghancurkan tempat itu bersama Ladia. Tidak lama kemudian, datanglah Adam dan langsung memukul wajah Ladia hingga tersungkur. Melihat hal itu, Aji langsung memukul kepala Adam dengan keler beling. Perkelahian Aji dan Adam pun tidak bisa terhindarkan. Saat Adam akan memotong leher Aji, datanglah Eko dan langsung menusuk Adam dengan pedang. Saat Adam akan membunuh Eko, Ladia bangun dan menghantam Adam dengan keler beling lagi. Akhirnya Ladia melemparkan korek ke Adam dan Adam pun terbakar bersama ruangan itu. Mereka bertiga pun keluar dari ruangan itu sambil membawa anaknya Aji. Saat mereka sedang kabur, Adam datang lagi dan langsung melempar Eko ke bawah. Ternyata si Adam canpai. Aji pun langsung menyerang Adam. Kemudian Adam menyerang Ladia. Saat mencekik Ladia, tiba-tiba Ladia menojos kantong menyannya si Adam. Kemudian datanglah Aji membawa curilit dan langsung menebas kepala Adam. Di bawah, ternyata Eko sedang diburu oleh Ibu Dara menggunakan gergaji mesin. Dan akhirnya Eko pun mati dengan kepala terpenggal. Tidak lama kemudian, datanglah Dara yang langsung menyerang Ladia menggunakan gergaji mesin. Hampir saja Ladia terkena gergaji mesin itu. Dara terus memburu Ladia. Kaki Ladia pun akhirnya terkena gergaji mesin itu. Ladia semakin terpojok. Karena mau hidup lebih. Saat Ladia terpojok, Dara pun akan menggergaji Ladia. Tapi tiba-tiba Aji datang dan mendorong Dara. Aji pun tewas terbelah dua oleh gergaji mesin. Kemudian Ladia menembak Dara, tapi si Dara henteu paeh.
perkelahian dua perempuan beda generasi pun dimulai. Ladia mengambil tanduk rusa dan memukulkannya ke Dara. Kemudian Ladia mencekik Dara. Pasti can paeh keneh eta si Dara, yakin. Akhirnya Ladia bisa selamat dengan membawa anaknya Aji keluar dari rumah itu. Tuh kan bener, teu salah teuing si Dara can paeh. Ladia langsung tancap gas. Dara yang ngagurawil di pintu mobil langsung dihantamkan ke pohon hingga ibu Dara tak berdaya. Saat Ladia pergi meninggalkan tempat itu, leungeun si Dara masih gerak keneh. Berarti can paeh. Fix. Dan film pun berakhir.